Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati ayahanda kami Bapak Bupati Cilacap, Bapak Haji Tato Suwarto Pamuji, dan beserta dengan Ibu. Terima kasih atas dukungan Bapak Bupati terhadap anak-anak muda milenials Sampang Cilacap. Semoga dengan kehadiran Bapak ini menjadi semangat. Apalagi tadi sudah ada sebuah pesan dari Bapak Bupati, dalam momentum hijrah ini anak muda Cilacap insya Allah berniat untuk hijrah status. Setuju? Dari yang jomblo insya Allah menikah, amin. Saya nggak berani nerusin lagi. Kalau tadi ada duda, ada janda, bagian saya jomblo aja deh. Terima kasih kepada Bapak Bupati, begitu juga kepada Forkompinda, kemudian juga kepada Ustadz Kuswan Hasan, guru kami bersama dari pengurus Muhammadiyah Cilacap. Kemudian khususnya yang paling istimewa adalah Angkatan Muda Muhammadiyah dan Karang Taruna Sampang Cilacap. Luar biasa. Para kiai, para ustadz, para alim ulama yang pada malam hari ini berkenan untuk mendukung kegiatan anak-anak muda dalam sebuah tablik akbar dalam memperingati tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat Kanda Haji Arif Hakim, kemudian Kanda Naufal, Kanda Cindy, Wakil DPRD. Ini saya pikir tadi adik saya, ternyata beliau kakak saya, karena awet muda, Masya Allah. Dan yang saya sayangi semuanya adalah para hadirin dan hadirat, anak-anak muda, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di lapangan Krida Sampang pada malam hari ini. Bicara tentang hijrah ataupun memperingati tahun baru Islam, maka saya ingin memulai kajian kita pada malam ini dengan membaca dua ayat tentang hijrah yang ada di dalam surat Al-Hasyr. Jadi kalau kita bicara tentang hijrah, salah satu di antara ayat yang menceritakan tentang kisah hijrah secara sangat luar biasa ada di dalam surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 8 dan ayat ke-9. Nanti buat adik-adik, buat teman-teman millennials yang mau belajar tentang hijrah, silakan buka surat Al-Hasyr di rumah masing-masing, di handphone. Surat 59 ayat 8 dan ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin الذين أخرجوا من ديارهم
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana judul tablik akbar kita pada malam ini adalah menjadi muslim yang berperan, bukan yang baperan. Maka saya ingin mengangkat apa hubungannya antara hijrah dengan peran kita sebagai seorang muslim, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat dan bangsa tanah air kita. Karena kita nggak ingin membuat gap antara ketaatan kita, antara keislaman kita dengan kebangsaan ataupun nasionalisme kita. Kita ingin justru semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah, semakin bertambah pula rasa cinta nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Sehingga ketika kita bicara tentang ibadah, maka kita bertanya apa dampak dari ibadah kita bagi bangsa dan negara. Ketika kita bicara tentang hijrah, kita juga bicara apa dampak konkret dari hijrah kita terhadap masyarakat, umat, bangsa, dan negara kita. Sehingga ketika seorang muslim memutuskan untuk berhijrah, maka hijrahnya itu menjadi hijrah yang rahmatan lil alamin. Hijrahnya menjadi kebaikan bagi semesta yang ada di sekelilingnya. Itulah kenapa kita ingin belajar apa hubungan antara hijrah dengan peran kita sebagai seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Bicara tentang peran dalam konteks hijrah, kalau kita membaca ayat di surat Al-Hasyr tadi, ternyata hijrah itu tidak lepas dari dua peran besar. Jadi kalau bicara tentang hijrah, peristiwa Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka dalam peristiwa sejarah yang luar biasa itu ada dua peran yang sangat istimewa dalam konteks hijrah. Peran yang pertama adalah orang yang berhijrah disebut dengan nama muhajirin. Itulah peran yang pertama. Sedangkan peran yang kedua adalah orang yang menerima kedatangan orang-orang yang berhijrah, namanya orang-orang Ansor. Sehingga golongan yang berhijrah atau golongan muhajirin dan golongan yang menerima kedatangan orang berhijrah atau golongan Ansor ini kemudian berulang kali Allah puji dan Allah istimewakan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah firman Allah di surat At-Taubah, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama dan lebih dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar,
dan orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun puas dengan balasan di sisi Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita baru mengenal istilah muhajirin, baru mengenal istilah ansar setelah adanya peristiwa hijrah. Sebelum adanya peristiwa hijrah, nggak ada namanya muhajirin dan ansar. Waktu itu masyarakat Hijaz terbagi-bagi di antara kelompok-kelompok dan suku-suku. Di daerah Mekah, mereka terbagi di antara suku-suku Quraisy. Ada Bani Abdi Manaf, ada Bani Hashim, ada Bani Taim, ada Bani Khuza'ah. Ada banyak sekali kelompok-kelompok kecil yang membuat mereka tidak bisa bersatu dan saling menyakiti antara satu dengan yang lain. Tidak ada muhajirin sebelum hijrah. Begitu juga tidak ada ansar sebelum hijrah. Karena di Madinah, sebelum mereka kemudian dikenal dengan nama ansar, dulunya mereka adalah kelompok-kelompok kecil yang berpecah belah, bahkan saling menyakiti, saling berperang lebih dari 100 tahun. Muncullah di antara yang paling besar itu adalah kelompok Aus dan kelompok Khazraj. Tapi setelah adanya peristiwa yang sangat agung, yaitu peristiwa hijrah, akhirnya semua kelompok-kelompok kecil ini melebur menjadi dua kelompok besar saja. Dan kedua kelompok besar itu dikategorikan bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan fanatisme kelompok, tetapi mereka dikelompokkan berdasarkan peran mereka di dalam peristiwa hijrah. Dan peran itulah yang membuat Allah memuji mereka, memuliakan mereka, bahkan Allah ridho dan menjaminkan untuk mereka surga. Apa peran itu? Yang pertama adalah peran muhajirin, dan yang kedua adalah peran ansar. Maka pada malam ini, dengan tema menjadi muslim yang berperan bukan baperan, yuk kita belajar. Kira-kira kita ini mau berperan sebagai apa dalam konteks kehidupan kita sehari-hari? Kapan kita menjadi muhajirin dan kapan kita menjadi ansar? Apa kira-kira peran muhajirin dalam konteks hijrah? Allah sebutkan di dalam ayat 8 surat Al-Hasyr, peran muhajirin itu adalah orang yang sedang susah gara-gara berjuang di jalan Allah. Siapa muhajirin? Orang yang sedang susah, orang yang sedang berjuang untuk menyelamatkan iman, akidah, ibadah, dan memperbaiki diri di jalan Allah. Itulah muhajirin. Maka siapapun di antara kita yang ingin melangkah dalam langkah hijrah, ada yang tadinya hijrah status, dari yang tadinya pacaran jadi menikah, maka dia adalah seorang muhajirin dalam konteks kehidupannya. Dia sedang berhijrah dari tadinya perilakunya adalah pacaran yang tidak syar'i menjadi menikah pacaran yang islami. Karena buat saya pacaran itu boleh, tetapi setelah halal. Namanya pacaran setelah nikah. Ini adalah muhajirin, ini adalah orang yang sedang berhijrah, meninggalkan sebuah status yang Allah nggak suka kepada status yang Allah suka, meninggalkan sebuah hubungan yang Allah nggak suka kepada hubungan yang bahkan Allah ridhoi dan Allah berkahi. Tetapi dalam perjalanan itu biasanya ada lika-liku. Awal mulai mau melamar, beda. Nembak cewek sama ngelamar cewek itu beda. Kalau nembak cewek, kemungkinan ditolak itu biasanya kecil. Karena banyak jalan, antara jadi pacar, atau TTM, teman tapi mesra, atau nauzubillah ya selingkuh, atau jadi sahabatan aja, atau jadi adik kakak, tapi lebih dari itu banyak jalan-jalan kepada dosa. Lalu tiba-tiba dia mencoba untuk berhijrah, melamar seorang perempuan untuk menikah, dan itu bukan sesuatu yang mudah. Datang ke seorang perempuan, ingin melamarnya. Kalau ingin mengajaknya pacaran, biasanya nggak nanya, kamu udah siap atau belum? Nggak nanya, kamu udah punya bekal atau belum?
Nggak nanya kamu kerjaannya apa, kamu mau ngasih makan saya apa, nggak nanya, karena cuma pacaran. Tapi begitu ngajak nikah, maka calon mertua akan mempertanyakan banyak persiapan dari kita. Adik kerja di mana, penghasilannya berapa, udah siap belum bekalnya, maharnya berapa, nanti ada akad nikah, ada acara wedding, udah siap belum dengan biayanya, panjang perjalanannya. Sehingga dalam proses ingin hijrah status, seorang anak muda adalah muhajirin di jalan Allah. Dia mengalami ujian seperti kaum muhajirin yang mengalami ujian ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka disitulah Allah menunggu siapa yang mau menjadi ansor bagi dia. Siapa yang mau membantu dia, mensupport dia, memudahkan niat dia untuk berhijrah. Maka siapapun yang membantu anak muda ini, baik dalam bentuk moral, baik dalam bentuk nasihat, maupun dalam bentuk materi, persiapan-persiapan finansial, membuka lapangan kerja, memberi ide kreatif, mensupport dia dengan melatih dia berbisnis dan seterusnya, maka orang ini adalah ansor di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga siapapun yang berhijrah ataupun yang membantu orang yang berhijrah, Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah tadi, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau anak kita ingin berhijrah, maka kita sebagai orang tua jadilah ansor bagi mereka. Apa maksud menjadi ansor? Pertama disebutkan di ayat 9, peran ansor itu adalah yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang yang berhijrah. Itulah ansor. Ansor adalah orang yang mencintai orang-orang yang berhijrah. Kalau ada anak muda ingin berhijrah, baik itu hijrah dari sebuah perilaku yang negatif kepada positif, kita yang melihat sebagai pemerintah, sebagai orang tua, sebagai alim ulama, kita cinta kepada mereka, sayang kepada mereka. Itulah ansor yang sejati. Sehingga ketika ngelihat ada anak muda ingin hijrah nih, maka DKM Masjid menjadi ansor, memfasilitasi ruang untuk mereka belajar hijrah. Kemudian para pengusaha menjadi ansor. Butuh apa kalian? Kami butuh modal untuk kerja, kami ingin memperbaiki hidup, modalin, latih entrepreneurship kepada mereka, maka kita menjadi ansor sebagai pengusaha. Pemerintah membuat sebuah regulasi yang memudahkan mereka untuk hijrah, memberikan izin kepada mereka ketika mereka mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka belajar hijrah, maka pemerintah telah menjadi ansor kepada mereka. Kenapa? Karena orang ansor sangat mencintai orang muhajirin. Itu adalah peran pertamanya ansor, mencintai orang yang berhijrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika saya pulang dari Mesir tahun 2015, saya membuat sebuah dakwah. Saya tidak membuat dakwah dengan membangun pondok pesantren. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya tidak pantas dan bukan seorang ulama ataupun kiai yang layak membuat pondok pesantren. Lalu bagaimana metodologi dakwah yang saya lakukan? Saya mencoba untuk membuat dakwah dengan membuat tren. Karena dakwah saya adalah anak muda, saya bikin tren kepada segmentasi anak muda. Saya nggak bikin pesantren, tetapi saya berdakwah lewat tren. Apa tren yang kita jadikan di tengah-tengah anak muda 2015? Kalau Bapak Ibu perhatikan, sebelum 2015 kita masih jarang sekali melihat anak muda itu memenuhi masjid. Sebelum 2015 kita jarang sekali melihat anak muda hadir dalam kajian-kajian seperti ini, jarang. Kalaupun ada biasanya aktivis Muhammadiyah, aktivis NU, aktivis kampus, aktivis sekolah. Tapi anak muda pada umumnya jarang. Kenapa? Karena belum ada tren hijrah. Sehingga sejak 2015 kita bikin nih tren hijrah supaya anak muda senang berhijrah. Saya di Bandung membuat sebuah gerakan namanya Pemuda Hijrah.
Mulailah anak-anak geng motor berhijrah, anak-anak punk berhijrah, anak-anak metal berhijrah, anak-anak viking boboto supporter bola berhijrah, anak-anak tarung bebas berhijrah, banyak yang berhijrah. Sampai sosial media pun dipenuhi dengan akun-akun dakwah dan hijrah. Bagaimana cara gelombang hijrah ini bisa berhasil terjadi di seluruh Indonesia? Muncul festival Hijrah Fest, muncul banyak kegiatan hijrah, muncul akun-akun hijrah, muncul komunitas hijrah. Bagaimana ini bisa berjalan dan berhasil menjadi sebuah gelombang besar di Indonesia? Apa rahasianya? Rahasianya adalah harus ada ansor. Harus ada ansor. Anak muda itu mereka ingin berhijrah. Bahkan sebelum 2015, yang saya tahu banyak sekali anak muda yang ingin kembali pulang kepada Allah, tapi mereka nggak tahu jalan. Banyak anak geng motor yang pengen pulang ke Allah tapi nggak tahu jalan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dakwah hanya membatasi dirinya di dalam masjid. Karena dakwah membatasi dirinya di atas mimbar. Karena dakwah membatasi dirinya dengan sorban dan jubah, sehingga tidak mendatangi anak-anak muda yang ingin pulang kepada Allah. Akhirnya kita yang menjadi ansor. Saya mencoba mengambil peran ansor, belajar mencintai anak-anak muda yang ingin berhijrah. Saya datangi satu persatu. Saya datangi tokoh-tokoh anak muda. Saya datangi komunitas-komunitas anak muda. Saya main dengan mereka. Saya bilang, ajarin saya main skateboard. Akhirnya saya main skateboard. Ajarin saya surfing. Akhirnya saya main surfing di daerah Batu Karas, Pangandaran. Ajarin saya ke gunung, akhirnya kita ke gunung. Sampai ketika saya ke Jepang, saya minta tolong diajarkan main snowboard. Ajarin, akhirnya main snowboard. Ajarin saya free dive, akhirnya main free dive. Berbagai macam permainan olahraga ekstrim anak muda, saya coba pelajari satu persatu agar bisa membawa mereka pulang kepada Allah. Akhirnya ketika ansor, ketika gelombang semangat mencintai orang yang berhijrah ini ada di antara kita, alim ulama, para pemerintah, para orang tua, maka insya Allah gelombang hijrah ini akan berhasil di Indonesia. Sehingga ketika gelombang hijrah berhasil, dampak sosialnya luar biasa konkret. Salah satunya adalah dengan hijrahnya geng motor dan supporter bola. Kebayang nggak Bapak Ibu? Di Jawa Barat itu geng motor, satu geng itu jumlahnya sekitar 50.000 anggota. Ada 4 geng motor. Dan mereka hobinya itu bukan naik motor, tapi tarung bebas di jalan, tawuran. Begal sebelumnya masih menghancurkan toko-toko yang ada di pinggir jalan. Dulu sebelum mereka hijrah. Sehingga setelah mereka hijrah, tingkat kriminalitas geng motor itu turun drastis yang luar biasa. Ini bukti bahwa ketaatan seseorang kepada Allah pasti berdampak konkret kepada masyarakat, umat, bangsa, dan negara. Itu adalah contoh ketika hijrahnya geng motor. Yang tadinya ekstasi sama brigade suka tawuran, suka berantem, akhirnya kita persaudarakan di dalam sebuah media dakwah. Kita persaudarakan mereka dalam sebuah event dakwah seperti ini. Tepat 2018 di bulan Ramadan, akhirnya mereka deklarasi hijrah dan bersaudara. Lalu berubah nih, yang tadinya geng motor berubah menjadi organisasi masyarakat, ormas pemuda. Dan ketika mereka berubah menjadi ormas pemuda yang legal, maka di dalam ormas itu sudah ada divisi dakwah. Untuk pertama kalinya di dalam organisasi geng motor ada divisi dakwah. Itulah hijrah. Begitu juga dengan supporter bola. Dulu saya ada mimpi mempersaudarakan setidaknya 4 supporter bola yang ada di Indonesia. Mulai dari Malang, Surabaya, Bandung, Jakarta, dan kemudian diikuti oleh supporter-supporter bola di tempat yang lain. Kenapa? Karena kita sering sedih melihat bagaimana anak muda itu seringkali mereka terjebak di dalam sebuah tindak kriminalitas karena mereka belum berhijrah, karena mereka belum belajar untuk kembali kepada Allah. Akhirnya terjadi berbagai macam kejadian yang pernah kita saksikan di depan stadion, di jalan, ketika selesai pertandingan sepak bola.
Maka akhirnya Bobotoh Viking mulai hijrah. Ketika Bobotoh Viking mulai hijrah, mulai turun tawuran dengan The Jack. Tetapi qadarullah terjadi pandemi, maka gelombang hijrah ini tertahan karena kita tidak bisa lagi mengaji bareng. Qadarullah karena pandemi. Maka apa rahasia keberhasilan dari gelombang hijrah? Lagi-lagi adalah ketika kita sebagai orang tua, sebagai ulama, sebagai pengayom masyarakat atau pemerintah menjadi ansor kepada mereka, menolong mereka dalam proses hijrahnya. Justru kita support mereka dalam proses hijrahnya. Justru kita mencintai mereka karena hijrahnya. Kita lakukan apa yang kita bisa agar mereka bisa sukses dalam proses hijrahnya. Itulah peran ansor, Bapak Ibu. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang ansor itu mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Lalu setelah mencintai, apa peran orang Ansor yang disebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 9? Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Orang Ansor itu tidak pernah menaruh dengki dan juga iri kepada kaum muhajirin. Nggak ada penyakit hati. Ini yang luar biasa juga. Jadi semangat dari kaum Ansor, mereka selain mencintai muhajirin, mereka juga tidak menaruh sedikit pun rasa tidak nyaman, iri dan dengki kepada kaum muhajirin. Mereka sangat berlapang dada terhadap muhajirin. Malam ini saya juga merasa sangat bahagia. Tadi saya dapat bisikan dari panitia, Masya Allah, acara kita pada malam ini terselenggara atas kolaborasi. Selain teman-teman dari Angkatan Muda Muhammadiyah dan juga Karang Taruna Sampang Cilacap, acara malam ini yang luar biasa dengan jamaah yang ribuan sampai keluar sampai ke jalan terselenggara karena kolaborasi antara teman-teman dari anak muda Muhammadiyah dengan teman-teman dari anak muda NU ataupun Ansor Banser. Ini adalah sebuah kehebatan yang luar biasa. Ini akan jadi contoh buat kota-kota lain, di mana teman-teman Muhammadiyah dan teman-teman Ansor Banser bisa bahkan menjadi muhajirin dan ansor. Ketika Angkatan Muda Muhammadiyah ataupun Kokam ingin menjadi muhajirin dengan melaksanakan kegiatan hijrah seperti ini, maka teman-teman Ansor menjadi ansor. Nanti di kesempatan yang lain, teman-teman Ansor Banser ingin mengadakan kegiatan hijrah, maka teman-teman Kokam dan Angkatan Muda Muhammadiyah yang menjadi ansor. Gantian. Itulah Islam, itulah Indonesia. Karena kita sudah terlalu lama dididik dengan keberagaman, harusnya saat ini kita sudah cukup dewasa dan matang menyikapi keberagaman itu. Dan malam ini saya melihat diinisiatifkan oleh anak muda, ditunjukkan langsung secara konkret oleh anak muda, kolaborasi antara Kokam Angkatan Muda Muhammadiyah dengan Ansor dan Banser. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi lapang dada. Orang Ansor itu tidak ada rasa iri, dengki kepada orang-orang muhajirin, itu nggak ada. Mereka itu mencintai dan berlapang dada kepada muhajirin. Sehingga nggak muncul clash, tidak muncul baper-baperan, nggak ada baper-baperan. Bener banget nih judul. Nggak ada baperan. Kenapa? Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Apa maksud dari kalimat yang panjang ini? Orang Ansar itu nggak baper kepada orang muhajirin. Wah, kayaknya Nabi lebih sayang muhajirin daripada Ansar. Nggak ada baper-baperan kayak gitu. Wah, enak banget tuh ada muhajirin nikahin cewek Ansor, kita aja orang Ansor masih jomblo. Nggak ada baper-baperan kayak gitu. Kenapa? Itulah kemuliaannya kaum Ansor di Madinah, sehingga Allah puji dan muliakan mereka sampai Allah janjikan untuk mereka juga. Ansor semangatnya adalah kasih sayang dan cinta. Nggak ada sedikit pun rasa nyaman ataupun dalam hati mereka. Yang ketiga, peran dari kaum Ansor yang disebutkan di ayat 9 itu adalah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
orang Ansar lebih mendahulukan orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka membutuhkan. Ini pengorbanan Ansar yang luar biasa. Orang Ansar itu, kaum Ansar yang ada di Madinah itu bukan orang kaya. Mereka itu juga sama, orang susah, orang miskin. Tetapi meskipun mereka miskin, susah, mereka mendahulukan kaum Muhajirin atas apapun yang mereka miliki, agar mereka bisa menyempurnakan hak-hak kaum Muhajirin. Itu namanya ithar. Apa namanya? Ithar. Lebih tinggi daripada ihsan. Mendahulukan orang lain daripada dirinya, berkorban untuk orang lain walaupun dia membutuhkan sesuatu. Itulah orang Ansar. Saya teringat dengan kisah ketika orang Ansar panen. Jadi orang Muhajirin adalah orang-orang yang pandai dalam berdagang, tapi mereka tidak pandai dalam bertani ataupun berkebun, karena di Mekah mereka biasanya berdagang. Sedangkan orang Ansar adalah orang-orang yang pandai dalam berkebun, bertani. Mereka punya kebun kurma yang paling besar di dunia sampai hari ini. Hari ini penghasil kebun kurma terbesar di dunia itu ada di Madinah, dari zaman dulu sampai sekarang. Sehingga keahlian orang Ansar itu adalah bertani dan berkebun. Ketika hari panen, orang-orang Ansar itu sudah mengumpulkan hasil panen mereka yang sangat berlimpah. Kurma, kemudian berbagai macam tanaman-tanaman lain mereka kumpulkan, lalu mereka memanggil Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata perwakilan orang Ansar, ini hasil panen kami yang sudah kami kumpulkan dari lintas suku yang ada di Madinah. Ini hasil panen raya kami ya Rasul. Rasulullah kemudian tersenyum. Lalu kata orang Ansar, ya Rasulullah, undanglah saudara-saudara kami orang Muhajirin. Silakan Rasul bagikan hasil panen ini kepada mereka, sampai mereka cukup segala kebutuhan mereka, sampai mereka puas. Maka ada sisa, maka barulah kami akan membagikan di antara orang-orang Ansar. Masya Allah, luar biasa semangatnya. Ketika panen, mereka yang bercocok tanam, mereka yang ke ladang, mereka yang ke kebun, mereka yang ke sawah, mereka yang bersusah payah, mulai dari menanam bibit sampai panen. Tetapi saat sudah selesai panen, semua hasil panen itu diserahkan kepada kaum Muhajirin. Wahai saudara kami orang Muhajirin, ambillah berapapun yang kalian butuhkan. Jika ada sisa, maka itulah yang akan kami bagi di antara orang-orang Ansar. Itu kalimat yang luar biasa dari orang Ansar di Madinah. Kenapa? Karena mereka yu'thirun, sehingga ithannya mereka direkam oleh Allah di dalam surat Al-Hasyr. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Orang Ansar berkorban untuk orang Muhajirin, memberikan apa yang mereka juga butuhkan untuk menyenangkan hati saudaranya Muhajirin. Itu semangat Ansar. Maka ketika kita bicara peran dalam konteks hijrah, maka kembali kepada kita masing-masing. Apakah kita mau menjadi Muhajirin ataupun menjadi Ansar? Kalau kita ingin menjadi Muhajirin, maka kemuliaan orang yang berhijrah itu satu, iman. Mereka yakin kepada janji Allah, sehingga dengan keyakinan dan iman ini mereka berani mengambil langkah hijrah dalam hidup mereka. Hijrah pekerjaan, dari yang tadinya pekerjaannya syubhat, haram, zalim, korupsi, mengambil hak orang lain, dia hijrah ke pekerjaan yang belum tentu keuntungannya lebih besar dengan yang pertama. Dia berani hijrah pekerjaan, hijrah status, hijrah perilaku, hijrah kebiasaan buruk, hijrah dari yang tadinya nganggur jadi produktif, hijrah dari yang tadinya negatif jadi positif. Semua langkah-langkah hijrah itu diambil karena keyakinan mereka dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatan Muhajirin. Iman, thiqah billah, percaya dengan janji Allah. Apalagi kehebatan orang Muhajirin kalau kita ingin menjadi Muhajirin. Yang kedua adalah sabat dan sabat. Apa itu sabat? Teguh, komitmen,
tidak galau, tidak labil, tidak mudah menyerah, tidak mengambil jalan lain, sehingga dia tetap di jalan yang Allah ridhoi. Itulah orang yang sabar dan sabat dalam proses hijrah. Kenapa? Karena hijrah tidak selalu mudah. Banyak ketika orang mau berhijrah, perempuan nih, yang tadinya model, yang tadinya kerja di sebuah perusahaan, tapi tidak bisa berhijab. Akhirnya dia hijrah, dia berhijab. Setelah dia berhijab, akhirnya dia mengalami ujian, mulai dibully sama teman-temannya, mulai kehilangan job, mulai kehilangan pekerjaan, mulai dijauhkan dari orang terdekat, mulai dikata-katain. Ada yang bilang aroma surga, ada yang bilang bidadari, ada yang bilang ustazah, ada yang bilang orang Arab, ada yang bilang ke Arab-Araban, dan seterusnya. Dia sabar dan sabat. Kenapa? Dia yakin dengan janji Allah. Begitu juga yang laki-laki. Ketika dia berhijrah, tadinya nongkrong main games, sekarang dia udah jarang nongkrong main games. Biasanya nongkrongnya di masjid, sekarang nongkrongnya ngaji, sekarang nongkrongnya belajar, sekarang nongkrongnya proyek sosial, sekarang nongkrongnya positif. Dikata-katain sama temennya, dibully, ditinggalkan, unfollow massal. Dia sabar, dia sabat, karena dia yakin dengan janji Allah. Itulah muhajir. Dan yang terakhir, kehebatan dari orang-orang muhajir itu adalah ketika mereka sampai ke Madinah, mereka adalah orang-orang yang selalu memberikan kebaikan kepada orang-orang Ansor. Walaupun orang Ansor mencoba untuk memenuhi hak mereka, membantu mereka, tetapi orang muhajirin tidak pernah mau menjadi beban bagi orang Ansor. Maka dalam perjalanan di Madinah, kaum muslimin mengalami kemenangan demi kemenangan setelah hijrah. Mulai dari kemenangan bisa membangun masjid sendiri, lalu kemenangan membangun pasar sendiri, lalu kemenangan dalam militer, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, dan seterusnya. Puncaknya adalah Fathu Makkah. Tahu nggak kenapa orang-orang Islam pada masa itu mengalami kemenangan-kemenangan yang sangat banyak? Kuncinya satu, hijrah. Kuncinya satu, ambil peran dalam hijrah, baik menjadi muhajirin maupun menjadi ansor. Seperti yang disampaikan Bapak Bupati kita tadi, ayahanda kita, bahwa Indonesia 10 tahun lagi ada di tangan kalian para pemuda. Kalau Indonesia ini ingin menjadi pemimpin dunia, Indonesia ingin menjadi negara yang besar, negara yang berpengaruh, maka kuncinya adalah ketika anak muda Indonesia mengambil peran menjadi muhajirin ataupun ansor dalam hijrah mereka. Mudah-mudahan lewat kegiatan ini, inisiatif dari teman-teman anak muda Sampang Cilacap, khususnya dari Angkatan Muda Muhammadiyah, dari Karang Taruna, dari Ansar Banser, dan seterusnya, lintas komunitas anak muda, dari sini akan muncul gelombang hijrah yang luar biasa dan positif untuk bangsa Indonesia, khususnya untuk masyarakat Cilacap, sehingga mudah-mudahan ke depan Cilacap menjadi salah satu di antara Madinah-Madinah yang ada di Indonesia. Selamat buat teman-teman dari Angkatan Muda Muhammadiyah, barakallahu fikum. Sekali lagi, yuk kita ambil peran, mau menjadi muhajirin dengan modal iman kepada Allah dan sabar, atau menjadi ansor dengan semangat cinta dan saling membantu. Semoga Allah merahmati kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim, li jalali wajhikal karim, 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Duhai Allah, segala puji dan syukur kepada Engkau atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Pada malam ini, kami anak-anak muda Sampang Cilacap, lintas komunitas, berkumpul di tempat ini semata-mata karena ingin mencari ridha-Mu ya Allah.
berkumpul di tempat ini semata-mata karena ingin belajar hijrah dan mengambil peran dalam hijrah kami, ya Allah. Baik peran kami sebagai muhajirin, orang yang ingin berhijrah memperbaiki diri karena Engkau, ataupun mengambil peran sebagai ansar yang membantu temannya, sahabatnya, saudaranya, keluarganya dalam proses hijrah apapun yang dimiliki. Ya Allah, bimbinglah kami anak-anak muda Sampang Cilacap. Bimbinglah kami anak-anak muda Jawa Tengah. Bimbinglah kami anak-anak muda Indonesia untuk tahu bagaimana mengambil peran yang paling baik di sisimu dalam proses hijrah kami. Baik peran kami sebagai muhajirin maupun peran kami sebagai ansar. Bimbinglah kami, ya Allah. Kami ini jahil, sedangkan Engkau maha mengetahui, ya Allah. Kami ini fakir, sedangkan Engkau maha kaya, ya Allah. Engkau menjanjikan kepada kami di dalam ayat-ayat-Mu, alam yajidaka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Kalau kami sendiri, Engkau akan memberikan kami keluarga untuk mendampingi kami dalam hijrah. Kalau kami bingung, Engkau akan memberikan petunjuk dalam proses hijrah kami. Kalau kami kekurangan, maka Engkau akan memberikan kecukupan dalam segala tantangan hijrah kami. Ya Allah, Engkau tidak pernah ingkar janji, maka bantulah kami dalam proses hijrah kami. Tumbuhkanlah dalam hijrah anak-anak muda Sampang Cilacap ini para pemimpin-pemimpin seperti Abu Bakar As-Siddiq, pemimpin-pemimpin seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ulama-ulama seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, pejuang-pejuang seperti Khalid bin Walid, politikus-politikus seperti Amr bin As, Abu Sufyan, Umayyah, dan banyak lagi para sahabat-sahabat yang mulia yang lahir dari golongan muhajirin dan ansar setelah hijrah mereka. Ya Allah, lahirkanlah, munculkanlah di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kami para pemimpin-pemimpin yang salih dari kalangan pemuda-pemuda yang sudah berhijrah, yang membaca Al-Quran, yang mendirikan salat, yang takut kepadamu dari bermaksiat dan berbuat tidak adil kepada rakyatnya. Ya Allah, munculkanlah di antara pemuda-pemuda kami yang sudah berhijrah para ulama-ulama yang khasyi'in, ulama-ulama yang takut kepadamu, ulama-ulama yang mengajarkan iman, bukannya memecah belah di antara anak bangsa dan umat. Ya Allah, munculkanlah di antara pemuda-pemuda bangsa Indonesia yang sudah berhijrah para pemuda-pemuda yang sukses secara entrepreneurship, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Sa'ad bin Ubadah, seperti Utsman bin Affan, seperti Sayyidah Khadijah. Munculkanlah di antara mereka para saintis, para ulama-ulama muda, para ahli-ahli muda, seperti Sayyidah Aisyah, seperti Sayyidah Hafsah, dan banyak lagi orang-orang mulia di antara sejarah Islam kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.